yang bisa mengajar di alam langit dan kayangan. Nah, pemimpin akhir zaman yang bisa mengajar antara dimensi nyata dengan dimensi gaib ya. Nah, itu kok maksudnya kok bisa harus pemimpin akhir zaman itu, Wah? Maksudnya emang tugasnya harus dua alam gitu atau bagaimana? Karena memang pengikutnya bukan dari alam manusia saja, tapi dari alam kayangan, alam jin juga banyak pengikutnya. Oh, jadi berarti kalau dibilang sosok yang disebut pemimpin akhir zaman ini sudah mempunyai pengikut banyak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Mas Ferry. Mas Ferry. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah menonton channel Pak Depokan Bledek, yang sudah like, share, komen, membagikan ke teman-teman, kolega, handai taulan, saudara sanak, saudara family yang kami sudah mengucapkan terima kasih, dan kami mohon maaf apabila belum bisa menjawab komentar dari subscriber Pak Depokan Bledek semuanya. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek yang sedang ada masalah segera terselesaikan masalahnya, yang sedang sakit segera sembuh sakitnya, yang sedang mempunyai hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat segera Allah kabulkan, dan yang belum mempunyai jodoh, Mas, cari sendiri. yang belum mempunyai istri, semoga segera dipertemukan dengan wanita yang solehah, cantik luar dalam, dan juga penurut. Itu Mas Ferry, ya kan? Iya benar. Iya kan? Itu kan banyak subscriber yang mau konsultasi tentang masalah penyakit atau apa, itu ada apa? Lihat aja di deskripsinya. Oh kan, iya, gitu. Ada kontaknya. Ada kontaknya, lihat di deskripsi yang ada di video ini. Nah, apa itu namanya? Kita akan membahas tentang sebenarnya leluhur Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu seperti apa, dan kaitannya leluhur Nusantara ini dengan kondisi akhir zaman, dan juga tentang sambutan untuk pemimpin akhir zaman atau Al-Imam Mahdi. Konon kabarnya Imam Al-Mahdi itu udah ada di tengah-tengah kita, Mas Ferry. Ya, wallahu alam. Mungkin ada. Mungkin bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Tapi itu kembali ke kepercayaan subscriber Pak Depokan Bledek. Nah, supaya tidak penasaran dengan leluhur-leluhur Nusantara ini dengan menunggu kedatangan Al-Imam Mahdi, dan juga sedang mempersiapkan apa sekarang ini, langsung saja kita ke konten. Sudah siap, Mas Ferry? Insya Allah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya menarik apapun yang mengetahui tentang leluhur yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, mengetahui tentang leluhur dari saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Panggil saja saya Yang Prabu. Yang Prabu? Yang Prabu ini, Yang Prabu siapa ini? Mohon maaf Yang Prabu ini, Yang Prabu siapa ini? Apabila berbohong nanti langsung terpotong-potong ya. Yang Prabu Madangkara. Yang Prabu Madangkara? Oh, ini pendampingnya atau memang bener Yang Prabu? Pendamping. Oh, pendampingnya. Ini pendamping dari Yang Prabu ya. Ya, yang tadi yang sudah mengucapkan salam ya. Apa itu namanya? Syahadatnya kalau boleh yang agar benar memang sudah masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya. Berarti Yang Prabu sudah masuk ke Islam. Suaranya menjadi lebih besar, power suaranya menjadi lebih besar, kun fayakun dan nah, bisa diceritakan yang kenapa yang bisa datang ke sini, bisa hadir ke Padepokan Bledek ini? Laksanakan perintah dari orang yang saya ikuti untuk menghadiri undangan di tempat ini. Oh, ya ya. Nah, berarti kalau gitu udah tahu undangannya ini akan apa itu udah tahu. Belum. Oh. Perintah itu dadakan. Perintah dadakan. Tapi karena memang dipilih, otomatis sedikit tahu akan mengetahui dari apa yang akan kita bahas pada saat ini ya, yang ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya ya ya. Nah, yang ini kan kita membahas tentang leluhur Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian terus menunggu kedatangan Al-Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman dan melihat kondisi saat ini Indonesia ini seperti apa. Nah, yang pertama coba kita saya tanya dulu yang ini berasal dari mana kalau boleh tahu, daerah yang sekarang manusia itu ketahui? Dari kerajaan Singosari. Dari kerajaan Singosari yang ada di Mataram. Yang ada di Mataram. Oh, ya lumayan jauh juga ya. Nah, berarti ini masih ada di tanah Jawa. Masih. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu ini yang leluhur dari Sabang sampai Merauke, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku, Nusa Tenggara sampai dengan Papua itu leluhurnya itu apa aja sih yang kalau boleh tahu? Sedang tidak bisa diganggu. Oh, sedang tidak bisa diganggu. Ya, ada yang sedang menjalankan tugas. Oh iya, terus? Ada yang masih dalam lelaku tirakat. Nah, itu maksudnya boleh digambarkan nggak? Kalau saya tanya nih, kalau di Sumatera itu paling banyak itu leluhurnya itu apa gitu loh? Apakah memang raja-raja terus memang tugasnya apa? Itu ada nggak? Ya, banyak dari Brawijaya. Oh, banyak. Itu Jawa atau Sumatera? Sumatera. Oh, Sumatera. Berarti kalau ditarik Trah Brawijaya sampai kemana? Sampai ke wilayah Afrika Utara. Oh, sampai wilayah Arab nggak? Tidak. Oh, tidak. Beda penguasa. Oh, beda penguasa. Oh, ini maksudnya tuh gaibnya ya? Ya. Oh, bukan ininya, Mas. Bukan apa tuh? Bukan sosok fisik manusianya ya? Berarti gaibnya.
sosok manusianya dahulu taklukkan negaranya. Oh, maksudnya ditaklukkan negaranya apa, Pak? Brawijaya. Prabu Wijaya itu masa Majapahit kalau nggak salah ya? Oh, artinya pada saat akhir masa Majapahit adalah Prabu Wijaya. Betul, seperti itu. Nah, tadi dibilang sekarang leluhur sekarang Nusantara itu lagi lelaku. Ya, Maksudnya ini lelaku apa? sedang ada di tempat pertapaannya. Maksudnya pertapaannya? Tirakat. Oh, iya. Berarti leluhur masih menjalankan kepercayaan masing-masing atau bagaimana ini? Sudah banyak yang memeluk Islam, sedang menjalankan lelakunya. Oh, apa yang dijalankan kalau gitu? Yang Sama seperti manusia, apa coba? ibadah, Mhm. zikir, Hmm? membersihkan seluruh apa yang ada di nafsunya. Nah, pertanyaannya sederhana sekali bahwa makhluk gaib artinya yang gaib seperti golongannya yang ini menjalankan itu semua dalam rangka apa ya? Maksudnya kan kalau kita sebagai manusia dihukum hukum syariat ya, kalau tidak menjalankan nanti akan berdosa. Nah, kalau makhluk gaib itu atau segolongan dengan yang itu seperti apa? Ya sama dihukum juga. Loh, iya. Iya, Oh, artinya berarti setelah ada maksudnya setelah ada kematian itu juga tetap menjalankan atau bagaimana? tetap menjalankan karena belum sampai ke alam berikutnya, masih panjang. Oh, belum nanti alam akhir itu ya? Ya, belum masuk ke alam barja, Iya, iya, iya. masih di alam kayangan. Nah, itu leluhur itu menjalankan aktivitas ibadah itu yang membimbing siapa? Banyak di sana. Ada juga sama seperti manusia. Ada ulamanya juga. Oh, ada ulamanya. Nah, kalau ulama di manusia kan apa itu namanya? Kita bisa memilih banyak pilihan ya, benar kan? Iya, Nah, kalau di alam gaib, ya terkadang ada dari golongan manusia yang mengajar di sana. golongan manusia ada yang mengajar di alam gaib. Ada Sampai saat ini ada. mengajar agama Islam. Ada. Loh, kok bisa seperti itu? Bisa. Karena ilmu Sang Pencipta ini sangat luas. Jadi bukan di jagat maya ini saja. Mereka para kekasih-kekasih Sang Pencipta yang bisa siar di alam-alam selanjutnya. Oh, jadi manusia seutuhnya yang diberikan kelebihan sama Allah melintasi alam-alam yang ada. Oh, berarti bukan manusia biasa dong. Nah, ini apa ini kalau boleh tahu penyebutannya apa ya? Hanya pemimpin akhir zaman yang bisa mengajar di alam langit dan kayangan. Nah, pemimpin akhir zaman yang bisa mengajar antara dimensi nyata dengan dimensi gaib ya. Nah, itu kok maksudnya kok bisa harus pemimpin akhir zaman itu? Wah, maksudnya emang tugasnya harus dua alam gitu atau bagaimana? Karena memang pengikutnya bukan dari alam manusia saja, tapi dari alam kayangan, alam jin juga banyak pengikutnya. Oh, jadi berarti kalau dibilang sosok yang disebut pemimpin akhir zaman ini sudah mempunyai pengikut banyak dong? Sudah
Maksudnya secara manusia pengikutnya banyak nggak? Hanya segelintir orang, 1 juta dibanding 1, bahkan 100 juta dibanding 1 yang mengikuti ajarannya. 100 juta dibanding 1? Ya. Wah, berarti 0,000,000 sekian % dong, Pak? Iya. Nolnya sampai panjang itu, Mas. Sampai 100 jutaan, 106 tambah. Berarti nolnya 8 itu. Dan dari itu belum tentu bisa bertahan. Dari yang sekecil itu belum tentu bisa bertahan. Karena terpaan ujiannya sangat dahsyat sekali, sehingga sulit untuk menjadi pengikut beliau. Nah itu kan manusia atau bangsa jin, bangsa gaib. Manusia Kalau bangsa gaib sama saja. Loh, bukannya bangsa gaib itu lebih konsisten ya dalam menjalankan ya? ada saatnya ia juga sama seperti manusia, tergiur hawa nafsu. Nah, berarti leluhur Nusantara itu sekarang dari Sabang sampai Merauke itu sudah menjalankan amaliyah dari pemimpin akhir zaman. Sudah. Berarti salah satu pemimpin akhir zaman ini bisa diberikan julukan salah satunya terkait dengan hal-hal yang sifatnya gaib juga loh, Pak. Iya. Oh iya. Oh iya. Nah, ini kalau kita ibaratkan leluhur di Nusantara ini kan banyak sekali ya. Artinya kan raja-raja semuanya, patih-patih semuanya, dulu orang-orang yang hebat pada masanya memimpin kerajaan. Nah itu kalau dipresentasikan tuh dari semuanya itu berapa persen ya? Banyak. Belum dari kalangan waliullah Oh iya, kalau yang dari mereka masih diberi kesempatan hidup di alam selanjutnya. Mereka sama masih belajar juga dengan pemimpin akhir zaman. Nah, kalau boleh di ini kan apa itu namanya? Berapa persen atau memang 100% semua leluhur Nusantara itu udah menjalankan amaliyah dari pemimpin akhir zaman gitu? Belum 100%. Oh, belum 100%. Baru berapa? Baru 60% kurang lebihnya. Baru 60% kurang lebihnya. Nah, memang amaliyah yang diberikan oleh pemimpin akhir zaman ini untuk leluhur itu selain tadi karena satu proses di mana leluhur menjalankan, bisa dikatakan menjalankan ajaran yang murni dan ajaran yang terakhir ya, benar? Iya. Nah itu ketertarikannya kenapa kok leluhur itu menjadi tertarik menjalankan itu tuh apa, Mbak? Apa yang ininya alasannya atau ada sesuatu Alasannya karena ditundukkan. Oh, karena ditundukkan. Artinya maksudnya ditundukkan itu seperti apa? Ya, melalui pertempuran. Ini yang leluhur yang raja-raja itu atau memang bukan? Atau leluhur yang selain itu? Semua yang menentang. Oh, semua yang menentang. Sehingga ketika tidak mau mengikuti ada konsekuensinya dong. Iya. Oh, konsekuensinya apa? Ya, dihancurkan. Oh iya. Nah berarti leluhur itu menjalankan amaliyah itu tujuannya untuk selain mendekatkan diri pada Allah, ada tujuan lain? Tujuannya ia ingin selamat di alam berikutnya. Ingin selamat di alam berikutnya. Iya. Memang alam berikutnya apa? Bahkan alam, bahkan kalau kematian itu alam barzah ya, 91 ya, bener? Ya kan?
Nah kan leluhur itu kan sudah meninggal. Artinya kan hidup di alam barzah kan? Ya, belum sampai ke alam barzah. Oh belum sampai. Alam apa itu namanya kalau boleh tahu? Masih di bawah alam kayangan. Masih di bawah alam kayangan. Iya. Jadi tapi di atas bumi, di atas alam nyata. Iya. Wah ada alam lain. Diberi kesempatan untuk berbuat baik. Nah, leluhur Nusantara itu asalnya itu apakah dari satu keturunan atau memang dari banyak keturunan ataukah ada asal yang memang benar-benar itu adalah sosok atau seseorang yang mempunyai kedudukan yang luar biasa di samping Allah, di sisi Allah, atau bagaimana Mbak? Leluhur Nusantara ini loh, secara umum. Secara umum, mereka yang masih diberi kesempatan dahulunya raja yang adil dan bijaksana, hanya saja belum memeluk Islam. Oh, Sehingga disempurnakanlah dan ia akan terlahir kembali nanti setelah memimpin akhir zaman keluar dari tempat persembunyiannya. nah ini menjadi pertanyaan ini bagi banyak subscriber ya di komentar Padepokan Bledek itu katanya loh ini kan leluhurnya kan bukan agama Islam kok sudah Islam ya kan yang kita tahunya mungkin leluhurnya dulu beragama lain gitu loh. Nah terus kemudian ada konten di Padepokan Bledek itu kemudian berkomentar waduh kok ini bukan Islam kok jadi Islam nah itu memang seperti apa sih Mbak prosesnya biar pada ini gitu loh biar kita juga paham. Jadi proses ke alam barzah itu sangat panjang. Ia akan melewati alam siluman. Jika zaman dahulunya ia pengikut iblis. Oh nih sebentar dari dulu sebelum next ya saya potong maaf ya saya potong artinya setelah pada saat di dunia ini pengikut iblis ya kan kemudian meninggal itu akan dibagi lagi alamnya. Iya. Jika pengikut iblis maka akan jadi siluman. Terus kemudian Ya, terkutang gantung hidupnya sudah tersiksa. Belum masuk di barzah sudah disiksa dalam jin. nah, berarti siluman-siluman yang ada di luar sana itu adalah efek apa tuh hasil dari dulunya seperti apa gitu ya Mbak? Derajat yang paling rendah selain manusia itu siluman. Kalau derajat yang paling rendah selain manusia gimana kan manusia kan derajatnya kan paling tinggi di antara makhluk Allah lain ya kan? Maksudnya serendah-rendahnya derajat makhluk Allah kali bener? Ya, seperti itulah. Oh adalah siluman. Nah kenapa Mbak kok menjadi yang paling rendah gitu? Karena ia hidup tidak sesuai aturan agama. Sehingga ketika mati ia menjadi siluman. Oh iya ya. Kemudian menjadi siluman akhirnya terkotang-kantung gitu, sana kemari gitu. Nah itu banyak itu terjadi di leluhur Nusantara ini. Banyak. Oh ya. Nah kemudian kalau dia mau minta tolong atau ini gimana Mbak? Maksudnya kan terkungkung dengan itu kan sebagai hukuman dari Allah ya. Kalau minta tolong maksudnya biar disempurnakan kan nggak enak ya dulunya apa manusia kemudian jadi harimau siluman tokek ya kan nggak enak Pak Karena ketidaktahuan sang pencipta alam semesta itu adil. Ia pasti akan menolong umatnya, menolong makhluk ciptaannya. Akan ada yang dikirim untuk menolongnya.
Dalam maksudnya berarti Al-Imam Mahdi ini atau pemimpin akhir zaman ini yang akan menolongnya begitu. Iya, dan pengikut beliau. Nah, apa itu namanya? Leluhur Nusantara banyak yang sudah menjalankan, berarti banyak yang sudah masuk Islam kan, Mbah? Dan ya sebagian besar ya, betul? Dan sudah menjalankan, ya kan? Nah artinya berarti menyambut kedatangan Al-Imam Mahdi tuh, atau pemimpin akhir zaman. Memimpin akhir zaman. Ya sedang mempersiapkan untuk menyambut kedatangannya. Kalau dikatakan kalau sempat manusia dan alam atau bangsa-bangsa gaib itu dengan manusia itu lebih siap mana? Kenapa? Hah? Kenapa? Bangsa gaib dengan bangsa manusia itu lebih siap mana dalam menyambut Al-Imam Mahdi? Tapi siapa bangsa gaib? Karena mereka mengetahui lebih daripada manusia. Oh iya, karena menembus dimensi gaib itu ya Mbak ya. Ya. Nah, leluhur di Nusantara itu kebanyakan atau kita ya sebagai cucu-cucunya ya, itu dari leluhur yang apa sih Pak? Atau memang dari raja atau campur atau memang dari mana lah gitu, atau memang dari imigran, bisa jadi loh, ya kan? Nah itu apa itu namanya, leluhur asli dari tanah ini ya, atau dari luar, atau dari raja-raja, atau gimana enggak? Ya dari raja-raja. Oh dari raja-raja. Iya. Terus? Ada yang dari luar. Ada yang dari luar. Maksudnya dari luar nih imigran ini kali ya. Betul. Oh. Nah kalau dari raja-raja berarti nanti juga akan ketemu dengan Al-Imam Mahdi dong nantinya. Ya kemungkinan. Kenapa menjadi kemungkinan? Kok nggak pasti gitu? Saya belum bisa menjelaskan tentang Imam Mahdi. Belum ada perintah. Belum ada perintah. Tapi tadi bilang ya pemimpin akhir zaman kan berarti Al-Imam Mahdi dong. Pemimpin akhir zaman. Ya kan Al-Imam Mahdi berarti. Atau Belum saatnya disebut nama itu. oh belum saatnya. Berarti penyebutannya berarti pemimpin akhir zaman. Iya, jangan melebihi batas. Ya udah pemimpin akhir zaman. Ya berarti setelah ini pemimpin akhir zaman sudah mempersiapkan pasukannya, baik pasukan manusia maupun pasukan gaib dong Pak. Ya. Oh, seperti apa kalau pasukan gaib persiapannya? Ya sama seperti manusia. Banyak mendekatkan diri. Beribadah. Ya itu saja. Tidak ada yang dipersiapkan. Tidak ada. Hal yang lain. Tapi kan kalau kita bilang kan banyak jin-jin yang fasik loh. Iya nggak? Ya memang banyak. Tapi itu bukan bagiannya. Tapi kan biasanya adanya pergeseran antara jin yang antara makhluk gaib yang apa itu namanya yang sudah muslim dengan yang fasik itu kan tentunya terjadi pergesekan loh. Iya. Iya pasti. Nah terus yang sekarang ikut dengan pemimpin akhir zaman nanti menjalankan amalia akhir zaman itu, dengan pemimpin akhir zaman itu gimana cara mengantisipasi hal-hal itu? Ya dijalankan saja sesuai tugasnya. Oh dijalankan sesuai tugasnya. Ya. Kalau di tanah Jawa itu banyaknya di mana sih Pak? Leluhur Nusantara ini? Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa? Di Indonesia itu banyak di Pulau Jawa? Kenapa kok banyak di Pulau Jawa? Banyak yang bertugas. Maksudnya banyak yang bertugas gimana tuh? Ya
banyak macam-macam. Iya, maksudnya gimana? Banyaknya siapa yang bertugas dan apa tugasnya? Ada yang mengawasi, ada yang menguji. Maksudnya apa mengawasi? Apa yang diawasi? Apa yang diuji? Mereka para pengikutnya yang diawasi, termasuk yang sudah menjalankan ajaran beliau. Semua dipantau ketat. Oh, semua dipantau. Terus kalau yang menguji? Ya, Kalau yang menguji gimana? Kalau yang menguji? uji dengan nafsunya. Oh, iya. Ada juga yang ini enggak? Maksudnya terkait dengan bencana alam, terkait dengan alam itu ada yang leluhur-leluhur yang ikut dalam hal itu enggak? Ada. Oh ya ada leluhur yang ikut. Ada yang maksudnya berperan dalam proses kejadian-kejadian alam ini ada juga. Ada. Apa ininya Mbah? Perannya kalau boleh tahu. Ada yang mengingatkan, ada yang menjaga, ada yang menghancurkan. Yang mengingatkan apa? Seperti apa? Ya, hati-hati, waspada. Oh, artinya dengan keturunan-keturunannya ya diberikan apa? Pesan-pesan gitu? Ya, diberikan kabar sebelum terjadi bencana. Oh, iya. Itu yang memperingatkan. Kemudian tadi apa? Yang ini apa? Menjaga ya? Apa? Menjaga itu berarti apa artinya? Menjaga agar tidak terkena bencana. Terus kemudian menghancurkan. Ya, Artinya ikut serta dalam proses adanya bencana diturunkan Allah itu. iya. Oh, itu terjadi di Nusantara siapa ya undangnya? Ya, di setiap bencana alam pasti ada. Setiap bencana ada. Iya. Nah, terakhir ini Mbak, pesan-pesan untuk cucu-cucu dari leluhur-leluhur Nusantara agar cucu-cucunya nanti selamat karena kabarnya sudah masuk dengan akhir zaman, itu seperti apa pesannya? Pesan saya, tinggalkan perbuatan maksiat, apalagi perbuatan syirik. Teruslah mendekatkan diri siang dan malam agar selamat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu saja. Terus di tengah akhir zaman ini antisipasinya jadi mendekatkan diri pada Allah aja ya? Iya. Oh, tidak ada yang lain. Tidak, jangan membuat kerusuhan. Oh, jangan membuat kerusuhan. Jadi nggak boleh ikut-ikutan terhadap sesuatu yang membuat rusuh atau membuat huru-hara ya? Itu ya. Ya, Eyang, terima kasih kehadirannya yang sudah datang ke Pak Depokan Bledek. Mohon maaf apabila sambutannya dan kata-kata dari saya kurang berkenan di hati Eyang. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya, Eyang ya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Nah, ini Eyang bisa kembali ke asalnya dan kemudian semua efek-efek yang ada di dalam tubuh mediator ini dibawa ya Yang ya. Monggo ini saya persilahkan untuk bisa keluar, terbuka, bertanya kembali ke asalnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, subscriber Padepokan Bledek dimanapun berada, kita tadi sudah mendengar pesan-pesan dari leluhur-leluhur Nusantara yang diwakilkan oleh salah satu yang hadir ke Padepokan Bledek yang sedang menunggu pemimpin akhir zaman, mempersiapkan pemimpin akhir zaman, dan tadi sudah memberikan pesan kepada kita sebagai cucu-cucunya, dan leluhur-leluhur kita sudah memantau dan segala macam. Semoga informasi dari proses pembuatan video ini bisa bermanfaat untuk subscriber Padepokan Bledek untuk menambah keimanan kepada Allah Ta'ala, memperkuat iman kepada Allah Ta'ala. Satu pesan penting bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai hamba. Jadilah penonton yang bijak untuk dapat menyerap informasi dan isi dari video secara bijak sehingga mendapat manfaatnya. Kami mohon maaf apabila selama pembuatan video tadi ada kesalahan dari kami berdua, tutur kata kami maupun perilaku yang kurang berkenan di subscriber Padepokan Bledek. Semoga subscriber Padepokan Bledek selalu dalam kebaikan, kesehatan, kemurahan rezeki. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channel Padepokan Bledek. Akhir kata kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.